Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Ibu-ibu, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermajlis kembali di majlis yang singkat ini. Semoga Allah senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan juga Allah menjadikan amal kita amal yang saleh. Masih kita kaji kitab Husnul Afaf lil Muslimat, kitab yang menjelaskan tentang benteng-benteng yang harus dimiliki oleh kaum wanita muslimat untuk bisa mendapatkan sikap afaf, yaitu bisa menjaga diri. Yang insyaallah pada sore hari ini kita kaji benteng yang ke-10 dan juga yang lain karena penjelasannya pendek-pendek. Benteng yang ke-10 yaitu adamur riqqah wal lin wal khudu' bil kalam ma'ar rijal, yaitu tidak melembutkan atau menghaluskan atau merendahkan ucapan atau suara ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya tentunya. Jadi ini yang ke-10. Tidak merendahkan suara, tidak menghaluskan suara ketika berbicara dengan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-32. Allah berfirman, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Kata Allah, "Fala takhda'na bil qaul," maka janganlah kamu merendahkan suaramu, janganlah kamu melembutkan ucapanmu, artinya dibuat-buat ya. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, maka orang yang dalam hatinya ada penyakit, yaitu orang yang imannya lemah, maka orang itu yatma', menginginkan wanita tersebut yang tadi suaranya diperhalus. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah ucapan yang ma'ruf, ucapan yang benar. Berarti kan di sini Allah Subhanahu wa taala tujukan ayat ini, fala takhda'na bil qawli, maka janganlah kalian wahai kaum wanita, dan yang dimaksud di sini adalah istri-istri Nabi atau ummahatul mu'minin. Mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan suaranya.
melembutkan, menghaluskan ucapannya. Ini nggak boleh. Allah melarangnya. Yang tentunya mereka ummahatul mukminin itu sebagai teladan kita, terutama kaum wanita mukminah. Mereka harus meneladani ibu-ibu mereka, yaitu ummahatul mukminin atau para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka adalah teladan, mereka adalah uswah bagi kaum wanita muslimah, yang tentunya mereka ini berusaha membimbing kaum wanita muslimah menuju sifat salihah, sifat wanita yang salihah, yaitu diantara bentuk bimbingan yang mereka lakukan, dan ini sebagai penerapan atau mereka mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala takhda'na bil qaul, janganlah kalian menghaluskan, melembutkan suara kalian. Suaranya dibuat biasa saja. Karena kalau sampai dihaluskan, dibuat-buat sehingga nampak jadi merdu, maka ini akan membuka pintu perbuatan fahisyah, perbuatan keji atau zina. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum wanita mukminah supaya bisa menutup pintu fahisyah ini, menutup pintu perbuatan keji ini. Karena mereka mengawalinya dengan merendahkan suara. Ya. Ini perbuatan keji ini, jalan menuju perbuatan keji yaitu dengan merendahkan suara. Terutama ketika berbicara dengan orang yang dalam hatinya ada penyakit, yaitu lemahnya iman. Dia tidak bisa menjaga syahwatnya. Ini laki-laki yang tidak bisa menjaga syahwatnya, baru mendengar suara wanita yang merdu, suara wanita yang lembut, orang ini sudah menginginkan wanita tersebut. Memang sih kalau dari awal kita itu mengkaji kitab ini atau kutip ini, biasanya dari segi pandangan adalah wajah. Laki-laki yang normal ketika melihat wanita yang cantik, bahkan tidak cantik sekalipun, kalau lama-kelamaan melihat juga akhirnya dia menganggap cantik. Maka memang awalnya juga dari pandangan wajah. Makanya dari awal itu sudah kita jelaskan tentang masalah wajah bagi kaum wanita, karena itu nanti akan menimbulkan atau itu akan mengantarkan kepada perbuatan yang lain, yaitu perbuatan fahisyah. Nah, di sini termasuk bukan cuma wajah tapi juga suara. Kalau suaranya dilembutkan, dihaluskan, orang yang imannya tidak kuat baru mendengar suara seorang wanita, baru suaranya saja, nggak ngelihat wajahnya, tapi suaranya kelihatannya kok merdu, kelihatannya kok indah, maka laki-laki ini yang lemah imannya, maka dia menginginkan wanita tersebut. Walaupun pada dasarnya suara wanita itu bukan aurat, ya. Ini harus kita garis bawahi. Pada dasarnya suara wanita itu bukan aurat. Berarti boleh suara wanita itu didengar oleh laki-laki, sekalipun laki-laki itu bukan mahramnya. Ini pada dasarnya, ya. Suara wanita bukan aurat, maka boleh didengar oleh laki-laki sekalipun laki-laki itu bukan mahramnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendengar perkataan wanita. Banyak wanita yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mendengar suara mereka. Bahkan para sahabat juga mendengar suara kaum wanita. Atau ketika para wanita, para sahabiyah yang datang kepada Nabi bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat juga ada yang dengar. Nabi mendengar ucapan wanita yang bertanya kepada beliau dan juga urusan-urusan yang lain. Kemudian para sahabat juga mendengarkan. Mereka pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
tentang urusan-urusan agama tentunya. Lalu para sahabat, kaum laki-laki dari kalangan sahabat juga mendengarnya. Tapi suaranya tidak dibuat merdu. Suaranya tidak dihaluskan. Suaranya bagaimana? Biasa saja. Ini dari sisi wanitanya. Dari sisi kaum wanitanya, jangan melembutkan suara. Walaupun dari pihak laki-lakinya juga ya, tidak boleh menikmati suara merdunya suara wanita. Perhatikan ini, Bu. Karena kadang laki-laki juga kadang menyukai suara yang merdu suara wanita. Misalnya nyanyian. Kadang mungkin ada seorang suami yang suka dia ketika mendengar suara yang merdu, dia juga suka. Maka ini juga hati-hati. Karena itu juga sama, tidak dibolehkan pula. Sebagaimana tadi, wanita tidak boleh merendahkan suaranya, maksudnya membuat suaranya jadi lembut, jadi merdu. Ini satu sisi, wanita dilarang menghaluskan suaranya. Di sisi yang lain, juga Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kaum laki-laki itu menikmati suara merdunya wanita, yaitu wanita-wanita yang bukan mahramnya. Ini tadi firman Allah Ta'ala, fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Kemudian kalau berbicara dengan kaum laki-laki, hendaklah berbicara itu biadab, dengan adab. Wa bi aqsari lafdhin, dengan lafaz yang pendek. Wa aujas, dan juga singkat. Ini nasihat muallif di sini. Kalau seorang wanita ingin berbicara dengan kaum laki-laki, terutama yang bukan mahramnya, hendaklah menggunakan adab, yaitu dengan ucapan-ucapan yang pendek, yang singkat. Tapi tentunya yang dipahami. Jangan singkat tapi nggak bisa dipahami. Kalimat yang singkat yang bisa dipahami. Jangan dibuat panjang, nanti akan apa? Orang itu menikmati suaranya. Perhatikan Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-23, dan ayat ini sudah kita kaji. Tapi kita lihat dari sisi yang lain. Qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Qala, maka Nabi Musa berkata kepada kedua orang putrinya Nabi Syuaib yang dilihat oleh Nabi Musa tidak ikut desak-desakan, dan ini sudah kita bahas dalam urusan ikhtilat ya, bercampur baur. Keduanya karena tidak ikut desak-desakan dengan kaum laki-laki, maka Nabi Musa bertanya, ma khatbukuma, apa maksud kalian berdua melakukan seperti ini, tidak ikut desak-desakan? Maka keduanya menjawab, qala ta'ala naski hatta yusdirar ri'a wa abuna shaykhun kabir. Keduanya menjawab, kami tidak bisa memberi minum hewan-hewan penggembala kami sampai para penggembala itu memulangkan hewan gembalanya. Wa abuna shaykhun kabir, dan ayah kami orang yang sudah lanjut usia. Ya di sini ya. Ketika dua orang putrinya Nabi Syuaib ditanya, mengapa kalian seperti ini? Apa yang sedang kalian perbuat? Kan seperti itu ya. Pertanyaannya juga singkat. Ma khatbukuma, apa yang kalian inginkan, kan itu. Mengapa kalian seperti ini? Maka jawabannya singkat. Keduanya menjawab, la nasqi hatta yusdira ri'a, kami tidak bisa memberi minum sampai mereka para penggembala itu pulang, dan ayah kami orang yang sudah lanjut usia. Berarti kan jawabannya singkat.
Tidak cerita ngalor ngidul tentang ayahnya siapa, tentang mereka ini siapa, kemudian mereka berdua ini juga siapa. Tidak. Cukup dengan jawaban yang sudah mewakili pertanyaan tadi atau sudah mengena. Jawabannya apa yang kalian inginkan, kan gitu. Ini adab yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dua orang putrinya Nabi Syuaib. Berarti ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum laki-laki, maka sesuai dengan porsinya. Karena pertanyaannya juga singkat, jawabannya juga singkat. Atau kelanjutan ayat ini juga masih menceritakan tentang kedua putrinya Nabi Syuaib di ayat yang ke-25. Allah Ta'ala berfirman, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Salah seorang dari putrinya Nabi Syuaib yang diperintahkan oleh ayahnya yaitu Nabi Syuaib untuk menemui Nabi Musa. Qalat, maka putrinya Nabi Syuaib tersebut mengatakan, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberikan balasan atau memberikan upah atas pekerjaanmu atau atas kebaikanmu tadi, memberikan minum kepada kami atau mengambilkan air untuk kami. Jadi maksudnya sudah langsung tersampaikan di situ. Ayahku mengundangmu untuk memberikan upah atas perbuatanmu tadi, yaitu memberi minum untuk kami. Sudah tidak ditambahi dengan yang lain. Kenapa? Dia sedang berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Musa itu bukan mahramnya. Ini mohon maaf, misalnya kalau wanita, terutama kalau lagi urusan telepon dengan lawan jenisnya yang bukan mahram, kadang lama ngobrolnya. Karena bisa saja laki-laki itu juga senang sedang ngobrol. Lalu kalau dilayani, walaupun mungkin tadi sudah tanyakan lagi, atau mungkin dia ingin sengaja menanyakan penjelasan yang lama, lalu dilayani, ya sudah, maka jadinya lama. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan, supaya itu menjadi pintu masuk untuk bisa menggoda keduanya ini. Maka cukup kalau memang jawaban itu sudah mewakili, selesai, cukupkan. Itu Islam mengajarkan kepada kaum wanita ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yaitu dengan adab, dengan lafaz atau kalimat yang singkat dan pendek. Yang penting sudah mencukupi. Ini benteng yang ke-10. Kita lanjutkan. Benteng yang ke-11, yaitu hisnun adamut tasyabbuhi birrijali fil libasi wal kalam wal hay'ah wa qassatis sya'r wa nahwiha. Benteng yang ke-10 yang harus dimiliki oleh wanita yang ingin menjaga dirinya untuk mendapatkan sifat afaf, yaitu ada mutasyabbuhi birrijal, tidak tasyabbuh, tidak menyerupai, menyamai kaum laki-laki, atau yang disebut dengan tasyabbuh di sini. Tidak menyamai kaum laki-laki dalam hal berpakaian, berbicara, atau penampilan, atau urusan cukuran rambutnya, potongan rambutnya, wanahwiha, serta yang lain, yang kalau memang itu adalah kekhususan laki-laki.
Kalau memang itu khusus laki-laki, seperti itu penampilannya, seperti itu yang namanya laki-laki, dalam hal bicara juga, serta urusan-urusan yang lain harusnya berbeda. Yang laki-laki seperti ini, yang wanita seperti ini, beda. Kenyataan atau fenomena sikap seorang wanita yang kadang tidak terima dengan kodratnya sebagai wanita. Ya, sikap seorang wanita yang biasanya karena tidak terima dengan kodrat dia sebagai wanita, maka kadang orang itu berusaha merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia berusaha menyerupai laki-laki. Perhatikan di sini. Kalau ada seorang wanita menyerupai laki-laki atau mungkin sebaliknya, tapi yang sedang kita bahas karena ini adalah urusan kaum wanita, ya, maka tentunya adalah kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Kenapa wanita kok mau-maunya dia menyerupai laki-laki? Ada banyak kemungkinan. Wanita berpenampilan misalnya seperti penampilan laki-laki, atau wanita berpakaian seperti laki-laki, atau yang disebut tadi tasyabbuh. Ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika ada seorang wanita dia ingin menyerupai laki-laki, kemungkinan pertama karena penyakit kejiwaan, gangguan kejiwaan. Ini pertama, kemungkinan pertama. Ada wanita kok pingin-pinginnya dia seperti laki-laki, berarti ada penyakit pada dirinya. Sama seperti misalnya seorang yang dia menginginkan sesama jenis, itu hakikatnya penyakit. Karena fitrah aslinya seorang manusia itu menyukai lawan jenis. Laki-laki senang sama wanita, wanita senang sama laki-laki. Itu namanya fitrahnya. Nah sekarang, kalau ada laki-laki menyukai laki-laki, atau sebaliknya wanita menyukai wanita, ini kan sebuah penyakit kejiwaan. Dan seperti itu pula yang pertama ini tadi, kemungkinan orang itu ada penyakit kejiwaan ketika dia jadi seorang laki-laki ingin menjadi seorang wanita, atau sebaliknya seorang wanita ingin menjadi laki-laki. Kemungkinan pertama penyakit kejiwaan, psikisnya. Atau kemungkinan kedua yaitu ketidakpuasan dia dengan keadaan dirinya. Mungkin dia tidak punya penyakit kejiwaan, tapi mungkin karena dia nggak puas, tidak puas dengan keadaan dirinya, merasa dirinya itu dalam beraktivitas dibatasi, terutama wanita ini, merasa dirinya itu dibatasi dalam beraktivitas, dalam berkreativitas juga kayak dibatasi. Misalnya kalau jalan nggak bisa loncatannya jauh. Kenapa? Dia pakai rok sih. Kalau dia pakai celana kan bisa loncatnya jauh. Nah, ibarat dari ujung ke ujung dia bisa. Tapi kalau pakai rok, ya paling selebar rok itu. Kalau wanita pakai roknya agak lebar, tambah berat, biasanya maunya agak kecil. Sehingga karena kecil kadang dibatasi, otomatis jalannya dia dibatasi. Nah, karena dia merasa dibatasi, dia ingin seperti laki-laki. Laki-laki juga rikat, cepat kayak gitu. Nah, dia nggak puas dengan keadaan dirinya. Ini kemungkinan kedua. Tidak puasnya dia dengan keadaan dirinya, merasa dirinya dibatasi dalam beraktivitas. Ini kemungkinan kedua. Atau kemungkinan ketiga, yaitu dia mengikuti gaya atau model orang-orang barat, orang-orang non-muslim.
Apalagi ketika ada yang zaman sekarang adanya transgender, yaitu beralih jenis kelaminnya. Wah, kan sudah banyak di dunia ini orang-orang yang beralih dari laki-laki menjadi wanita. Maka wanita juga ingin beralih barangkali kepada laki-laki. Wallahu alam caranya bagaimana. Tapi itu cara orang-orang barat, ajaran-ajaran yang bukan dari Islam. Nah, kaum muslimin atau kaum wanita muslimah, mengapa dia ingin menyerupai laki-laki? Karena mengikuti model-model barat tadi. Jadi kalau zaman sekarang bukan cuma sekedar operasi plastik untuk kecantikan dan lain sebagainya, tapi transgender juga sudah banyak. Kalau seperti itu keadaannya, ya, di sebuah masyarakat ada orang yang ingin pindah dari laki-laki ke perempuan atau mungkin sebaliknya transgender di sini, ya, maka masyarakatnya jadi kacau. Kacau balau itu sebuah masyarakat, ya. Karena mereka punya akhlak tapi tanpa aturan. Bahkan hubungan, kalau di orang-orang barat itu hubungan tanpa ikatan pernikahan itu sudah biasa. Ya, orang-orang barat terutama orang-orang Eropa misalnya, kan bisa kita lihat, bisa kita saksikan mereka punya anak banyak, ya, seorang cewek cowok anaknya sudah banyak, tapi mereka belum menikah. Yang sah, yang resmi mereka belum nikah. Walaupun sah resmi itu menurut agama mereka, tapi mereka belum menikah sampai anaknya banyak. Dan itu bagi mereka hal yang biasa, naudzubillah. Islam itu tidak seperti itu. Islam itu berusaha menjaga nasab. Nasab itu juga perlu dijaga. Nah, di sini kaitannya dengan tasyabuh tadi. Jadi ada 3 kemungkinan tadi. Mengapa wanita kok dia mau-maunya meniru-niru kaum laki-laki? Jadi kemungkinan pertama mungkin karena penyakit kejiwaan, psikisnya dia. Atau karena dia tidak puas dengan keadaan dirinya. Atau karena dia mengikuti model gaya orang-orang barat, orang-orang non-muslim. Maka wanita yang menyerupai laki-laki berarti dia menjalankan kemauan syaitan. Orang atau wanita yang menyerupai laki-laki, perhatikan ini ibu-ibu, akhwat. Seorang wanita yang menyerupai laki-laki berarti dia menjalankan kemauan syaitan untuk merubah makhluk ciptaan Allah. Perhatikan ayatnya. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-119, Allah mengatakan tentang ucapan syaitan atau iblis. Dia mengatakan wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubaddikunna adanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Kata setan atau kata iblis, dia mengatakan wala udillannahum, sungguh akan aku sesatkan mereka. Sungguh akan aku bangkitkan angan-angan mereka. Setan itu berusaha menyesatkan manusia, pokoknya dengan segala cara. Juga yang kedua, membangkitkan angan-angan manusia, sehingga orang punya angan-angan. Wala amurannahum, sungguh akan aku suruh mereka untuk apa? Fala yubattikunna adanal an'am, untuk memotong telinga-telinga binatang ternak. Yang ini juga perbuatannya syaitan. Wala amurannahum, dan sungguh akan aku perintahkan mereka fala yughayyirunna khalqallah, untuk merubah makhluk ciptaan Allah ini.
Wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillah, barang siapa yang menjadikan setan sebagai walinya selain Allah, ya, sebagai pelindungnya, sebagai kekasihnya selain Allah, maka sungguh kata Allah, dia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Berarti di sini wanita yang ingin menyerupai laki-laki, kan berarti dia merubah makhluk ciptaan Allah sebagai kodrat dia wanita. Contohnya nanti misalnya cukur rambut. Rambut wanita fitrahnya panjang, memanjang gitu. Nah, kalau dia ingin menyerupai laki-laki kan otomatis dipendekkan. Kalau dipendekkan berarti dia merubah makhluk ciptaan Allah, belum yang lain. Dan itu juga sama dengan mempermainkan anggota badannya atas nama kebebasan individu atau hak asasi manusia. Dengan alasan apa? Alasannya jasad itu milik yang punya, bukan milik Allah. Jadi kita kadang merasa ini tubuh kita kan milik kita sendiri. Kita itu kadang nggak merasa itu milik Allah, yang Allah berikan amanah kepada kita untuk kita jaga. Nah, orang yang punya kreasi, misalnya orang bertato, misalnya, yang itu dilarang dalam Islam, itu alasannya biar ini kan tubuh saya sendiri, mau saya tato, mau saya apa, mau saya robah ini dan itu urusan kami sendiri katanya. Naudzubillah. Itu titipan Allah, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjaganya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga penampilan itu sudah Allah terangkan. Bagaimana caranya? Misalnya salah satunya dengan sunanul fitrah. Dengan sunnah-sunnah fitrah, kuku yang panjang potong. Kan seperti itu. Bulu ketiak dicabut. Laki-laki punya kumis dipotong. Itu namanya sunnah-sunnah fitrah yang berusaha menjaga penampilan manusia. Allah sudah berikan syariat, caranya bagaimana menjaganya. Jadi bukan berarti ketika Allah menitipkan amanah kepada kita, suruh menjaga jasmani kita, tubuh kita, Allah biarkan terserah kamu, yang penting kamu jaga. Tidak, Allah terangkan. Allah terangkan bagaimana kita itu menjaga jasmani kita. Nah, ini orang ketika dia merubah makhluk ciptaan Allah dengan ingin menyerupai seperti laki-laki, alasannya jasad saya, tubuh saya ini milik saya. Dia nggak sadar itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelewat batasnya ini dari sini. Dia merasa itu miliknya, padahal itu milik Allah, amanah Allah, supaya kita disuruh menjaganya. Dan menjaganya sudah ada aturannya. Kadang kalau orang yang seperti ini dinasehati, naudzubillah, ketika orang yang sedang mabuk dengan ingin menyerupai laki-laki, atau contohnya tadi misalnya ingin bertato, dan tato itu bukan cuma laki-laki yang nato, ya, tapi wanita juga banyak zaman sekarang. Kalau laki-laki saja lihat laki-laki bertato itu rasanya, ini orang nggak amanah dengan titipan Allah ini. Suruh menjaga malah dibuat seperti itu. Apalagi wanita. Kalau laki-laki mungkin buat tato kayak orang dikira kekar gitu. Nah, lah kalau wanita buat apa? Kata mereka itu imajinasi yang harus dituangkan dalam bentuk lukisan-lukisan. Naudzubillah. Alasannya alasan syaitaniyah. Alasan karena mengikuti hawa nafsu atau setan. Ketika dinasehati orang-orang yang seperti itu, supaya jangan seperti itulah, itu amanah Allah suruh jaga. Apa kata dia? Orang itu jawab, kamu jangan ikut campur urusan hidup seseorang. Ini kan hak asasi, kamu jangan ikut campur ini.
Ini jawaban orang-orang yang memang kadang dia itu ketika dinasehati itu tidak mau. Perhatikan nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang wanita yang tidak terima sebagai kodrat dia sebagai wanita, atau sebaliknya laki-laki yang dia tidak terima sebagai kodratnya laki-laki. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-32, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlih. Yang artinya wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din, dan janganlah kalian menginginkan kelebihan karunia yang Allah berikan kelebihan kepada sebagian kalian dan tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Kalau memang itu sebagai kelebihan yang Allah berikan, kita nggak usah menginginkannya. Kenapa? Insya Allah Allah berikan kelebihan dari sisi yang lain. Orang diberikan kelebihan atau mungkin dia punya kekurangan. Misal ya, orang itu merasa kulitnya hitam dan dia merasa kulit yang baik, yang disukai itu putih. Ini mungkin pandangan orang lah ya. Baik yang mana, kulit hitam dengan kulit putih? Ya, mungkin kebanyakan orang menjawab kulit putih. Sehingga ketika menjawab kulit putih, orang yang merasa berkulit hitam, dia ingin agar kulitnya jadi putih. Maka Allah katakan di sini wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan kalian itu berangan-angan menginginkan kelebihan karunia yang Allah berikan kepada sebagian kalian tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Sehingga akhirnya kalian melakukan operasi plastik biar jadi putih semua. Ini Allah katakan jangan. Karena kulit hitam juga punya kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini dia juga nanti punya kelebihan. Maka sudah, kita sebagai manusia ada yang kulitnya hitam atau coklatnya sawo matang, sawo mentah, sawo apalagi, macam-macam. Kulitmu apa? Sawo matang. Yang kamu sawo mentah. Apa bedanya matang dengan mentah? Yang satu kuning langsat, yang satu putih, apa lagi, macam-macam warna kulit. Yang seperti itu Allah tidak menilai. Mungkin di mata manusia barangkali dinilai, tapi di mata Allah la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak menilai bentuk rupa kalian dan juga jasmani kalian, tapi yang dinilai hati dan juga amalan. Nah, di sini seorang laki-laki yang menginginkan menjadi seorang wanita atau sebaliknya, maka Allah mengatakan lirrijali nasibum mimma iktasabu. Kaum laki-laki memiliki bagian dari apa yang mereka telah usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna, dan juga kaum wanita juga akan memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan. Nah, ini tadi wanita yang ingin jadi laki-laki, alasannya salah satunya kan tadi karena dia aktivitasnya terbatas. Nah, maka dia ingin kerja seperti kaum laki-laki. Ya, karena merasa laki-laki dia yang mencari nafkah, dia bisa mengatur urusan rumah tangga. Nah, maka wanita ini ingin berperilaku seperti laki-laki supaya dia bisa mengatur seperti laki-laki. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan laki-laki punya bagian, wanita juga punya bagian. Dan kalau orang melihat
syariat Islam justru wanita itu lebih dimuliakan kalau dia mau mendalami urusan agama ini. Kalau dia mau merenungi, ternyata Islam itu sangat-sangat memuliakan kaum wanita. Ternyata kadang yang jadi wanita gak terima, dia pengen jadi laki-laki. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan solusinya, was'alullaha min fadlih. Mohonlah karunia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah masing-masing kalau dia seorang muslim yang taat, seorang mukmin yang bertakwa, insya Allah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing ditempatkan oleh Allah di surga jika memang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukumnya apa tasyabuh? Ya, menyerupai laki-laki atau wanita menyerupai laki-laki. Perhatikan, para ulama menyatakan wanita yang menyerupai laki-laki maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Lihat hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihat minan nisa birrijal wal mutashabbihina bin nisa'i minar rijal. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Ini Rasul melaknat, dan maksud dilaknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Ketika Rasul melaknat atau Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat, sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya, sudah sering kita jelaskan, kalau sebuah perbuatan dosa dilaknat oleh Allah dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti perbuatan dosa itu masuk kabirah minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Karena dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Di sini wanita yang menyerupai laki-laki dalam segala hal yang kalau memang itu khusus laki-laki, maka dilaknat oleh Allah, yang berarti dia masuk terjerumus pada dosa besar atau hukumnya haram. Karena sebuah dosa kalau ada laknat atau ada ancaman, terutama ancaman di akhirat, atau ada hukuman di dunia, atau dengan kata-kata yang jelas haram, misalnya diharamkan, maka berarti dosa itu hukumnya haram atau termasuk dosa besar. Dan di sini orang atau wanita yang menyerupai laki-laki atau sebaliknya, laki-laki yang menyerupai wanita itu dilaknat oleh Rasul. Di dalam riwayat yang lain, la'ana Rasulullah SAW al-mukhannasina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Maknanya sama, ya. Rasul SAW melaknat kaum laki-laki yang mutakhannis, ya, yang menyerupai wanita atau berpura-pura jadi wanita, serta kaum wanita yang berperilaku seperti laki-laki. Atau hadis yang semakna ini sangat banyak, ya. Hadis Ummul Mukminin, ini hadis riwayat Abu Dawud, la'anallahu ar-rajulah minan nisa. Allah melaknat kaum wanita yang ar-rajulah, berperilaku seperti laki-laki. Ini perilaku-perilaku termasuk berpakaian. Secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la'anallahu ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ah talbasu libsatar rajul. Allah melaknat, kata Nabi, Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki.
Maksudnya kalau itu pakaian khususnya laki-laki, wanita nggak boleh pakai. Atau sebaliknya, kalau itu pakaian laki-laki, wanita nggak boleh pakai. Ya, saya contohkan begini, yang dicontohkan oleh para ulama. Kalau laki-laki ingin pakai jilbab, ingin pakai rok, atau ingin pakai sepatu wanita, atau pakai perhiasan-perhiasan wanita, maka berarti dia ingin seperti wanita. Pakai jilbab yaitu perempuan, wanita, apalagi pakai rok. Atau mungkin pakai sepatu tapi sepatunya cewek. Kan mungkin ada. Terutama warna nih yang sering terjadi. Laki-laki dia maunya pakai sepatu cewek, warnanya pink lagi, aduh. Sudah sepatunya sepatu cewek, sepatu wanita, warnanya juga warna wanita. Atau mungkin dia berhias diri, berdandan seperti wanita, pakai lipstik lagi, aduh. Atau sekarang sebaliknya, wanita ingin pakai celana. Maksudnya ketika di luar ya, ketika di luar rumahnya. Ya, wanita ingin pakai celana. Atau mungkin pakai jaket yang khusus laki-laki. Atau memakai pakaian yang menggambarkan lekuk tubuh seperti kaum laki-laki. Atau mungkin pakai jam, tapi jamnya jam khusus laki-laki dipakai oleh wanita. Kan mungkin ada. Kan jam saja dibedakan, jam tangan kan beda, bukan jam dinding dipakai di punggung, bukan. Maksudnya ini jam tangan. Kan banyak jam tangan yang khusus laki-laki. Nah, ini jam tangan khusus laki-laki gede biasanya. Cewek ikut-ikutan pakai kayak gitu. Kira-kira untuk apa? Ya dia ingin berperilaku seperti laki-laki supaya dikatakan kuat. Nah, supaya dikatakan gagah, pemberani. Berarti kan dia ingin berperilaku seperti laki-laki. Atau sekarang penampilan tasyabuh yang lain. Bukan cuma pakaian. Ya, tapi sisi akhlak barangkali. Atau penampilan. Kalau tadi dari sisi pakaian, sekarang yang lain. Yang itu kata para ulama termasuk karena tasyabuh. Dilarang karena tasyabuh. Yaitu wanita yang suka keluar rumah tanpa hajat, tanpa ada kebutuhan. Gak betah dia di rumah, maunya keluar. Itu kan berarti dia ingin seperti laki-laki kata para ulama. Karena Allah katakan waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian wahai wanita tetap berada di rumah. Harusnya dia betah di rumahnya. Kok nggak betah? Wah, ini kayak pingin laki-laki nih. Satu. Atau contoh yang lain, yaitu wanita itu ingin melangkahi suami dalam kepemimpinan rumah tangga. Dia yang pengen cari nafkah, dia yang pengen nanti ngatur rumah tangganya. Berarti dia pengen seperti laki-laki. Walaupun kalau ditanya kamu kepingin jadi laki-laki apa? Mungkin dia enggak, tapi merasa tadi dia pengen mengambil alih kepemimpinan. Dan itu sama dengan wanita ingin menjadi laki-laki. Atau contoh yang lain, wanita itu safar tanpa mahram. Perhatikan ini. Kalau laki-laki safar bepergian tanpa ditemani mahram, ya namanya juga laki-laki. Tapi sekarang wanita dia safar tanpa mahram, berarti kan dia ingin seperti laki-laki. Ini. Maka ini fenomena yang terjadi, kenyataan yang terjadi di masyarakat, sehingga Islam berusaha meluruskan. Wanita itu punya peranan, punya tugas khususnya di rumah.
Dan kalau di luar rumah juga kalau memang ada hajat, ada keperluan, dan tentunya juga ada adab-adab yang harus dijalankan. Berarti kan sabda Nabi SAW di hadis yang lain tentang ancaman bagi kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yadkhulunal jannah al-aqu liwalidayhi wad-dayyus wa rajulatun nisa. Akhrajahul Hakim. Kata Nabi SAW, ada 3 kelompok orang yang tidak akan masuk surga. Ada 3 kelompok orang yang tidak akan masuk surga. Tapi maksudnya ini sebagai ancaman, atau tidak akan masuk bersama rombongan yang lebih dahulu masuk surga. Siapa 3 orang yang diancam tidak akan masuk surga? Pertama, al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini pertama, seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, baik laki-laki atau perempuan. Walaupun yang paling ditekankan adalah laki-laki, karena kalau sudah perempuan, dia sudah bersuami, otomatis dia berbaktinya sudah beralih kepada suaminya. Tapi kalau dia juga masih sebagai seorang perawan yang belum menikah, maka dia juga wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka di sini masuk pula. Intinya kalau orang itu durhaka kepada kedua orang tuanya, menyakiti hati kedua orang tuanya, bahkan ucapan yang lebih tinggi suaranya dari suara kedua orang tuanya, itu sudah termasuk menyakiti atau durhaka. Apalagi kalau lebih dari itu, ancamannya tidak masuk surga. Ini yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wad-dayyus, orang yang tidak punya rasa cemburu. Dan ini sudah kita terangkan kemarin. Seorang laki-laki ketika melihat seorang laki-laki ketika melihat istrinya dengan laki-laki lain, dia biasa saja, nggak ada rasa cemburu, namanya dayus. Atau sebaliknya, seorang wanita melihat suaminya dengan wanita lain, dia nggak ada rasa cemburu, namanya dayus. Dan ancamannya la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Berarti cemburu juga penting. Ini sudah kita terangkan sebelumnya. Lalu yang ketiga, di antara 3 orang yang kata Nabi tidak akan masuk surga, yaitu warajulatun nisa, kaum wanita yang berperilaku seperti laki-laki. Nih. Berarti kalau ada kaum wanita dari segi penampilannya, pakaiannya pakai celana lagi, aduh, sudah pakai jaket, pakai celana, terus cukurannya pendek, ya, terus pakai sepatunya sepatu yang laki-laki, terus pakai sabuk lagi, aduh. Ini berarti dia ingin berperilaku seperti laki-laki. Ancamannya tadi ini, la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Ini naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ketiga orang yang dikatakan oleh Nabi SAW tidak akan masuk surga. Atau riwayat yang lain, yaitu riwayat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia menerangkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yadkhulunal jannah abadan, 3 orang yang tidak akan masuk surga selamanya, kata Nabi, yaitu ad-dayyus, wanita seorang yang tidak punya rasa cemburu, warrajulatu minan nisa, kaum wanita yang berperilaku seperti laki-laki, wa mudminul khamr, dan orang yang kecanduan minum khamr, pecandu khamr, ini juga tidak akan masuk surga.
Lalu apakah mereka benar-benar tidak masuk surga? Kan mereka mungkin orang yang beriman, iya. Di sini kalimat la yadkhulunal jannah, penjelasan para ulama itu banyak. Karena mereka itu ketika mati dalam keadaan seperti itu, mereka melakukan kabirah, melakukan dosa besar. Tapi dosa besar ini masih di bawah kekafiran, masih di bawah kesyirikan. Ya. Tahtal kufur, masih di bawah kekafiran. Dan Allah mengatakan, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Dia kehendaki. Berarti kalau diampuni kan berarti mereka akan masuk surga. Tapi mengapa di sini dikatakan tidak masuk surga? Maksudnya yang pertama, dan ini yang dirajikan para ulama, adalah mereka tidak masuk surga bersama orang-orang yang lebih dahulu masuk surga. Jadi masuk surganya belakangan, karena mereka harus mampir dulu di neraka. Atau hadis-hadis yang seperti ini sebagai ancaman berat, sehingga orang mau meninggalkannya. Lalu riwayat yang lain. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok orang yang Allah tidak akan melihat mereka nanti pada hari kiamat. Yaitu yang pertama al-aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua wal mar'atul mutarajjilatul musyabbihatu birrijal, wanita yang berperilaku seperti laki-laki yang ingin menyerupai laki-laki. Serta yang ketiga waddayus, hadis riwayat Imam Ahmad. Berarti hadis-hadis yang semacam ini banyak, riwayat-riwayatnya banyak. Intinya melarang wanita berperilaku seperti laki-laki atau mirip menyerupai laki-laki. Dan hadis yang terakhir, yaitu wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man tashabbaha birrijali minan nisa wala man tashabbaha bin nisa'i minar rijal. Akhrajahu Ahmad. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna, kata Nabi, bukan termasuk golongan kami. Berarti bisa saja dia dikatakan bukan golongan kaum muslimin. Siapa? Man tashabbaha birrijali minan nisa, yaitu kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki, dan juga kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Dikatakan oleh Nabi, laisa minna, dia bukan golongan kami. Kalau kita sebagai seorang muslim yang taat, yang tunduk, ketika mendengar laisa minna, dia bukan golongan kami, kita itu berhati-hati, waspada, jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Jangan sampai kita dikatakan oleh Nabi laisa minna, bukan golongan kami. Karena kalau bukan golongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ini tanda kesesatan, tanda kebinasaan. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As ini, ada sebab wurudnya. Ada sebab mengapa dia menyampaikan hadis ini. Yaitu suatu hari Abdullah bin Amr bin As ini melihat seorang wanita yang memegang busur panah dan juga tali busurnya. Seorang wanita, dia ketika jalan itu dia biasa memegang busur panah. Ada busur panah dan mungkin anak panahnya. Pokoknya dia memegangi busur panah. Kira-kira apa? Ini berperilaku sok seperti panglima perang atau mungkin seperti prajurit perang.
Lalu dia juga jalannya seperti laki-laki. Dilihat oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As, maka sahabat Abdullah bin Amr bin As ini tanya, "Man hiya?" Ini wanita ini siapa nih? Aneh, ada wanita, jelas ini, ya. Dari penampilannya wanita, tapi kok dia penampilannya, ya, itu kok memegang busur panah. Mungkin sambil ada anak panahnya pula barangkali di punggungnya. Tapi pegangannya busur panah. Lalu jalannya seperti laki-laki. Ibarat kalau sekarang misalnya Bu, contoh ringan saja. Perempuan pakai motor GL yang gede, waduh, ninja atau apa. Kira-kira dia itu kan nggak terima. Gak terimanya apa? Motor ini juga saya bisa naikin kok. Karena motor ini kan cocoknya bagi laki-laki. Tapi kadang itu tadi karena gak terima, saya juga bisa naikin, saya juga bisa ngendarain, gitu. Itu alasannya juga kadang karena gak terima dia. Ya, kalau cuma dibonceng, dia itu gak terima. Ya kalau motornya motor yang wajar, ya, motor bebek, motor matic kayak gitu, wajar. Tapi ini motor-motor yang jelas itu khusus laki-laki. Wah, dia enggak, maunya saya juga bisa kok. Kan sama di sini seperti sahabiah ini. Ketika ditanya, ini siapa nih? Wanita kok perilakunya seperti ini? Maka dijawab, dia ini Ummu Sa'id. Ya. Ummu Sa'id binti Abu Jahal. Maka sahabat Abdullah bin Amr ini membawakan hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna, dia bukan termasuk golongan kami. Ya, bukan termasuk golongan kami kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita, atau sebaliknya kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Ini benteng yang ke-11, yaitu ada mutasyabbuh birrijal, tidak menyerupai kaum laki-laki dalam berpakaian, dalam berbicara, dalam berpenampilan, dalam potongan rambut dan yang sejenisnya. Maka benteng berikutnya, ya, tentang az-zawajil mubakkir, nikah dini, kalau memang sudah datang orang yang melamar dan diridhoi akhlaknya, serta benteng-benteng yang lain. Karena di sini cuma singkat sekali, tapi insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan kalau memang sudah selesai kitab ini, karena tinggal 1 halaman, kita akan bahas kitab yang lain. Wassalam. Ya, monggo. Ya. Terus itu diantaranya itu yang kedua, gigi palsu, gigi yang dibegel. Terus tadi wanita kalau pakai motor gede itu nggak boleh, karena kalau wanita itu bisa nyetir. Iya. Yang pertama tentang gigi atau behel juga. Kalau gigi palsu, yang namanya wanita atau bahkan laki-laki, dibolehkan kalau memang ada hajat, keperluan. Kalau dia makan sakit gusinya, dia makan bubur terus nggak enak, pingin makan peyek, pingin makan apalagi yang lain, sehingga di situ ada hajat, maka boleh. Bahkan emas pun boleh. Jadi emas bagi laki-laki juga boleh kalau memang untuk giginya. Kalau misalnya nggak ada gigi palsu yang cocok bagi dia, cocoknya emas, boleh. Kalau memang itu tadi ada hajat untuknya. Kalau dia makan gusinya sakit, makan kangkung saja gusinya sakit, apalagi kalau makan paku dan yang lain. Maka itu boleh, karena hajat, termasuk pakai behel. Kalau memang ada hajat, yaitu giginya itu ada yang tumbuhnya tidak sesuai dengan tempatnya sehingga mengganggu, harus diluruskan. Ngeluruskannya pakai behel itu boleh, tapi kebanyakan yang pakai behel-behel itu hanya untuk mempercantik diri. Biar giginya tambah rapi, tambah cantik. Nah, ini yang nggak boleh.
Kalau memang ada hajat, ada keperluan, yaitu tadi giginya mungkin kalau buat makan selalu kegigit, sakit terus. Kata dokter pakai behel biar agak agak nyaman kalau nanti makan. Boleh. Tapi kalau hanya untuk kecantikan, padahal perlu diketahui barangkali merongol itu lebih indah. Merongol itu lebih enak daripada nggak merongol. Kan gitu ya. Jadi nggak usah minder, Bu. Aku diomong merongol barang. Itu pemberian Allah justru pas. Daripada kalau dirapiin malah jadi repot ya. Cantik tapi malah jadi membingungkan. Maka terima apa adanya, nggak usah behel-behelan. Kadang bukan behel, teralis dipasang juga di gigi. Lalu yang ketiga, yaitu tentang naik kendaraan mobil. Nah sekarang begini, kalau yang tadi motor laki-laki, kira-kira coba Bu, kalau pakai kakinya mentantang seperti itu, dia nggak mungkin kalau nggak pakai celana. Jenengan pakai rok seperti itu ya, pakai motor laki-laki, coba gimana caranya? Mesti pakai celana. Kalau nggak pakai gimana? Ya aneh lah, mesti terbuka aurat. Ya. Tapi kalau sekarang pakai mobil, mobilnya harusnya mobil yang biasa lah, nggak usah mobil yang model trek-trekan seperti itu, adventure dan lain sebagainya. Kenapa? Perempuan juga naiknya yang biasa. Jadi boleh, tidak ada larangan. Walaupun juga kalau dia nerima untuk menjadi seorang penumpang, suaminya yang nyetir itu lebih baik. Kan enak Bu, tinggal tidur nyampe daripada harus nyetir capek dia ngeliat konsentrasi ini dan itu, tanyakan saja. Lebih enak ngantuk kok daripada harus nyetir. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.